Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kemarin teman-teman sudah membaca PowerPoint saya tentang hakikat kognitif untuk anak usia dini, dan juga teman-teman sudah melihat YouTube video yang berkaitan dengan cognitive development for early childhood. Oke, saat ini kami akan sekilas menjelaskan apa sih itu hakikat kognitif. Teman-teman nanti bisa membaca slide Utami. Jadi ini Utami akan menerangkan sedikit ya. Pada saat pertama Utami yaitu bagaimana sih perkembangan otak yang sangat pesat pada saat prenatal. Ini menjadi sangat penting di mana pada masa prenatal ini pertumbuhan otak anak itu akan mencapai puncak pada 1000 hari pertama kehidupannya. Oleh karena itu, sejak dalam kandungan, anak-anak harus distimulasi. Anak-anak harus diberikan makanan yang terbaik untuk menstimulasi perkembangan otaknya, terutama makanan yang banyak mengandung DHA. Oleh karena itu, di 3 bulan pertama kehamilan, walaupun seringkali seorang ibu itu mengalami ngidam, mengalami mabuk-mabuknya, tetapi dia harus banyak memakan makanan yang akan menstimulasi perkembangan otaknya, begitu ikan salmon, daging-dagingan, itu akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Selain itu diperdengarkan murotalan, musik-musik yang instrumen, itu akan sangat bagus untuk perkembangan otak anak. Karena memang kalau kita lihat perkembangan otak anak itu akan berjalan terlebih dahulu dibandingkan dengan organ yang lain. Maka tidak heran jika kita melihat hasil USG, perkembangan kepala anak itu akan lebih besar dibandingkan organ yang lain. Kepala itu akan berkembang lebih dulu dibandingkan dengan organ yang lainnya. Oke. Kemudian slide selanjutnya, kita sering mendengar ada istilah pendidikan anak usia dini itu sering disebut dengan usia emas. Apa sih yang dimaksud dengan usia emas? Apa sih itu golden age? Kita sering mendengar tapi tidak tahu. Oke, golden age itu anak disebut golden age karena perkembangan otak anak, perkembangan fisik otak anak itu hampir mencapai 90% pada usia 6 tahun. Sudah mencapai hampir 90% perkembangan pertumbuhan fisik otak anak. Sedangkan perkembangan intelektual atau kecerdasan anak itu mencapai 50% pada usia 4 tahun dan mencapai 80% pada usia 8 tahun. Artinya, ketika anak usia dini itu berada pada usia 0 sampai 6 tahun kalau di Indonesia, dia sudah mencapai hampir 80% intelektual. Oleh karena itu, ketika perkembangan intelektualnya hampir mencapai 80%, maka harus kita berikan banyak stimulasi. Anak akan mengalami masa yang dimana dia mudah menyerap berbagai informasi dari sekitarnya, dari orang dewasa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, pada usia ini sering disebut dengan usia emas, golden age. Dia mudah menyerap, short mind, kalau menurut Montessori, yaitu banyak menyerap informasi. Oleh karena itu, pada usia ini perlu sangat distimulasi baik dari makanan maupun dengan stimulasi tumbuh kembangnya. Maka sering disebut dengan usia dini itu sering disebut dengan usia emas karena mencapai 80% pada usia 8 tahun perkembangan intelektualnya. Oke, selanjutnya kita sering melihat bahwa otak yang cerdas itu adalah otak yang ketika banyak sinaps yang tersambung di dalamnya. Ketika melakukan CT scan, maka akan banyak sinaps yang tersambung. Sinaps itu apa? Sinaps itu gambar-gambar kalau dilihat itu yang ruwet. Itu semakin ruwet gambarnya, maka semakin banyak informasi yang didapatkan anak. Kita mengenal teori tabula rasa, di mana anak itu diibaratkan sebagai kertas putih. Orang dewasa lah yang akan mewarnainya, yang akan melukiskannya. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa, sebagai orang tua maupun pendidik, kita berkewajiban untuk memberikan sinaps, menghubungkan berbagai sinaps kepada anak. Karena itu, dengan cara bagaimana kita sering melakukan stimulasi, kita sering mengajak anak untuk mengembangkan kognitifnya. Agar apa? Agar semakin banyak sinaps yang tersambung. Artinya semakin banyak informasi yang akan diperoleh. Oke, selanjutnya, kognitif itu apa sih? Kognitif itu sering dikaitkan dengan otak.
dikaitkan dengan kemampuan berpikir, dikaitkan dengan kecerdasan. Nah, otak itu juga merupakan hasil belajar yang tersimpan di dalam otak, atau sering disebut bahwa kognitif itu proses yang dilakukan oleh otak untuk apa? Memperoleh informasi dari sekitarnya. Setelah memperoleh informasi, diolahlah informasi itu, kemudian disimpan. Disimpannya mau di mana? Apakah mau di short term memory atau di long term memory? Short term memory itu artinya memori jangka panjang, long term memory itu memori jangka panjang. Maaf, jangka pendek short term, jangka panjang long term. Ketika mau ke long term memory, otomatis informasi itu harus sering dipanggil agar dia masuk ke memori jangka panjang, tidak akan lupa. Kalau hanya ke short term memory, maka memori itu hanya jangka pendek, dia akan sering lupa. Setelah disimpan, informasi itu akan digunakan. Jadi kognitif itu merupakan proses yang dilakukan otak untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Nah, kita sebelum masuk ke perkembangan kognitif, kita harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan pengembangan. Pertumbuhan itu perubahan secara kuantitas, artinya dapat diukur. Misalnya pertumbuhan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Sedangkan kalau perkembangan itu menunjukkan arti perubahan secara kualitatif, tidak dapat diukur, yaitu perubahan progresif yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Misalnya seorang anak untuk dapat berjalan, dia harus matang secara organ fisiknya, secara organ kakinya dia sudah matang, maka dia akan bisa berjalan dan dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman apa? Latihan yang dia lakukan, dimulai dari dia bisa tengkurap, dia bisa duduk, merangkak, kemudian merambat, dan sampai akhirnya dia bisa berjalan, itu proses pengalaman. Oleh karena itu, untuk sampai dia bisa berjalan, dia akan dipengaruhi oleh kematangan organ fisik dan pengalaman yang dia peroleh. Oke, kemudian ketika kognisi dikaitkan dengan proses berpikir, maka seringkali kognisi itu diwariskan secara genetika. Seorang ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas pula, walaupun ini tidak 100% mendukung. Tidak hanya genetika saja yang akan mempengaruhi kognitif, tetapi nanti kita akan belajar banyak hal apa saja sih yang akan mempengaruhi kognitif anak. Oke, ada beberapa teori yang berkaitan dengan kognitif, baik itu teori two factor yang dimulakan oleh Charles Spearman, di mana dia sering memberikan kode untuk informasi atau kemampuan umum sering diberi kode G, dan informasi khusus atau secara spesifik itu akan diberi kode S. Itu nanti seperti apa kita akan nanti bahas selanjutnya. Kemudian teori primary mental ability itu Trustone, di mana kognitif itu penjelmaan dari berbahasa. Nah, di mana nanti bahasa dan kognitif itu akan saling berkaitan. Nah, ini nanti juga akan didukung teorinya Vygotsky. Untuk seperti apa, kita akan belajar pada saat sudah memasuki teori-teori perkembangan menurut para pakar. Oke, kemudian teori multiple intelligence, di mana kita tidak asing lagi bahwa setiap anak itu cerdas karena ada 9 kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh seseorang. Nah, 9 kecerdasan itu apa saja? Dan nanti juga akan bahas lebih detail pada saat teori menurut Toko. Kemudian ada teori menurut Robert Stanford, yang dimana teori Trade of Intelligence, proses berpikir untuk mengatasi pengalaman dan masalah baru serta penyesuaian terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif? Yang pertama adalah faktor hereditas. Hereditas itu merupakan keturunan. Jadi, seorang ibu yang cerdas, orang tua yang cerdas, itu akan melahirkan anak yang cerdas pula. Sering kita melihat anak tua yang cerdas, melahirkan anak yang cerdas juga. Tapi ini tidak 100% hanya dipengaruhi oleh genetika saja. Tetapi yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga harus mendukung. Lingkungannya yang baik, lingkungannya banyak memberikan stimulasi pada anak, lingkungan yang mendukung anak untuk berkembang, ini juga akan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga adalah kematangan organ otaknya, kematangan secara sarafnya, secara neurosainsnya, dia sudah matang, maka juga akan mempengaruhi kognitifnya. Kemudian pembentukan, siapa yang membentuk? Orang tua, orang dewasa, dan pendidik di sekitarnya itu akan membentuk anak secara kognitifnya. Anak mau cerdas,
mau tidak cerdas itu tergantung dari pembentukan orang di sekitarnya juga. Pembentukan ini akan berkaitan dengan bagaimana minat anak sendiri, bakat anak dalam kognitifnya, karena anak yang cerdas itu tidak hanya secara kognisi saja. Kalau kita berbicara teorinya Gardner, bahwa anak yang cerdas itu bisa cerdas secara naturalis, cerdas secara spiritual, cerdas secara kinestetik dan sebagainya. Oke, kemudian kebebasan ini menjadi hal yang sangat penting. Ketika anak sering diberikan kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk menyerap berbagai informasi, maka anak itu akan semakin cerdas. Berbeda dengan anak yang apa-apa dikekang, apa-apa tidak boleh. Itu akan berpengaruh pada kognitifnya. Karena anak itu belajar secara, kalau kita mengenal nanti teorinya Brunner, bahwa anak itu sering belajar dari lingkungannya. Anak itu akan menyerap berbagai informasi dari lingkungannya dengan cara apa? Dia diberikan kebebasan. Oke. Nah, kemudian kita kalau abad 21 kita sering melihat bahwa di abad 21 ini kita harus dituntut untuk melek informasi, melek media, dan melek TIK. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran untuk anak juga harus kita merubah, yaitu pembelajaran harus diberikan secara menyenangkan, pembelajaran dapat dilakukan dimanapun, ada interaksi dengan orang dewasa dan ada interaksi dengan anak lain. Nah, kenapa sih kita cara membangun kecerdasan otak anak itu harus dimulai sejak dalam kandungan? Maka tadi kenapa? Karena otak itu sudah dibentuk sejak dalam kandungan. Kemudian dipengaruhi oleh faktor genetik dan makanan. Setelah lahir akan dipengaruhi oleh stimulasi dini dan pendidikan. Maka sering ada perdebatan kecerdasan itu dipengaruhi apakah secara genetika ataukah secara lingkungan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya akan saling berpengaruh. Oke, kenapa sih pentingnya pengembangan kognitif pada anak? Karena agar anak itu mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia melalui panca inderanya. Semakin banyak panca indera yang digunakan, maka semakin banyak informasi yang akan diperoleh anak, yang akan digunakannya nanti untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian anak mengembangkan daya persepsinya, melatih ingatannya terhadap semua peristiwa yang dialami melalui berbagai simbol. Ini nanti kita belajar dari teorinya biasa. Kemudian anak melakukan penalaran baik yang terjadi secara alami maupun spontan. Nah, ini akan dipengaruhi dari mana? Lingkungan, pembentukan, dan kebebasan. Dan yang terakhir, pentingnya pengembangan kognitif agar anak mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya. Oke, nah itu nanti kedepannya kita akan banyak belajar mengenai beberapa teori baik menurut Piaget, Vygotsky, Gagne, Gardner, Bloom, dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.